Bab 229. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Dalam kompetisi nasional dan event invasi golem, Grid terbukti menjadi yang terkuat. Tapi sekarang, 2 bulan waktu nyata telah berlalu setelah invasi golem. Jadi, apakah dia masih yang terkuat? Aku rasa tidak. Apa dasar dari klaimmu? Kinerja kelas kemajuan ketiga jauh lebih unggul daripada kelas kemajuan kedua. Itu pada dimensi yang sama sekali berbeda. Sebagian besar dari 50 top ranker telah mencapai kelas kemajuan ketiga mereka. Sehingga Duke Grid, yang tidak ahli dalam kontrol, tidak lagi unik. Aku setuju. Duke Grid mengalahkan peringkat di kompetisi nasional dengan barang-barang dan kelasnya. Tapi sekarang, dia kehilangan keunggulan kelasnya. Bagaimana jika Grid mengatasi skill kontrolnya yang tidak memadai? Haha, kemungkinan itu tidak ada. Melihatnya dari sudut pandang profesional, Duke Grid tidak memiliki bakat untuk kontrol. Satu-satunya keuntungan yang ia miliki adalah barang-barangnya. Keuntungannya akan diimbangi dengan kontrol fantastis dari para ranker lainnya. Ketika informasi dari kelas kemajuan ketiga mulai diungkapkan satu persatu, para ahli mulai mengkritik Grid. Di tempat pertama, Pakmas Descendants bukan kelas yang menghususkan diri dalam pertempuran. Para ahli yakin jika peringkat kemajuan ketiga akan dapat menunjukkan skill di luar Grid. Di kompetisi nasional kedua di Paris 9 bulan kemudian, Grid tidak akan bisa menang. Ah, penggemar Duke Grid, tolong jangan salah paham. Aku menghormati Grid. Dia adalah pemimpin yang baik yang telah menyerap guild sedekah, dan juga memiliki orang-orang berbakat seperti Huroi, Lowell, Euphemina, dan Ruby. Aku juga tahu, jika skill Blacksmith Duke Grid sangat bagus. Namun, kami saat ini menganalisis kemampuan tempur Duke Grid. Jadi, kami harus mengkritiknya. Bahkan, para ahli Satisfy memiliki dendam terhadap Grid. Itu karena, analisis mereka tentang Grid selama kompetisi nasional salah, dan mereka malu di depan publik. Akan lebih baik, jika era Grid berakhir dengan cepat. Aku tidak ingin membahas Grid lagi. Memalukan setiap kali analisisku salah. Petik 1. Apakah keinginan ini menjadi kenyataan? Serang. PPP Peong. Setelah mengonversi ke Asura, kekuatan tempur Regas 2 kali lebih tinggi, dari seorang seniman bela diri. Musuh bingung oleh pukulan dan menendang lintasan yang berubah. Maka, dia akan mendominasi medan perang dengan menghubungkan skill kilat dan gelap. Melihat dia menghadapi 4 Giant Worm secara bersamaan, dengan sangat baik. Dia lebih kuat daripada saat aku memenangkan duel. Apakah dia benar-benar beradaptasi dengan kelas barunya? Tidak ada yang bisa menyebut Regas Master Taekwon sekarang. Cepat atau lambat, dia akan disebut Dewa Perang. Iya. Ketika Grid dan Lowell mengaguminya, naik tombak di atas unta mulai bergerak. Puk, puk, puk. Gemuruh. Kiyak. Atak power naik tombak meningkat saat naik di gunung, seperti kuda atau hewan peliharaan. Jadi, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Bahkan, monster di barat tidak dapat mengatasi pukulannya. Tapi, tidak mungkin untuk membunuh monster barat dalam satu serangan, kecuali mereka adalah Grid. Pon segera menghadapi 5 Giant Worm. Apakah ini krisis? Tidak. Gatling Spear. Pepeng, pepeng. Tombak Sonic bergerak beberapa kali dalam kisaran seperti kipas. Kemudian, kelima Giant Worm itu menjadi hancur dan berubah menjadi cahaya. Besar. Gatling Spear mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan Pakmas Swordsmanship, kill. Tidak seperti kill target tunggal, itu adalah serangan jarak jauh. Grid dipenuhi dengan kekaguman. Aku memiliki statistik lebih tinggi daripada Pon dan kinerja Failure jauh lebih baik daripada senjata Pon. Petik 1. Namun demikian, perbedaan dalam skill pasif terlalu besar. Kelas tempur semua memiliki skill pasif Weapons Mastery, yang memiliki efek menambah attack power. Sementara itu, Grid memiliki batas yang jelas, karena dia bergantung secara eksklusif pada Pakmas Swordsmanship. Pakmas Swordsmanship level 2, 89,9%. Ketika skill dinonaktifkan, Anda bisa menjadi satu dengan pedang, kapan saja. Meningkatkan attack power sebesar 30%, crit hit chance sebesar 20% dan crit hit sebesar 10%. Asterisk efek ini hanya diterapkan, ketika senjata jenis pedang dilengkapi. Asterisk skill tidak mengkonsumsi mana. Ketika skill diaktifkan, menjadi satu dengan pedang, wave, restrain, link, kill, transcend, transcended link, dan linked kill dapat melepaskan total 7 teknik pedang. Asterisk efek dari skill dinonaktifkan akan hilang. Asterisk 20 mana diperlukan untuk mengaktifkan skill. Asterisk setelah dinonaktifkan, akan diperlukan 10 detik, hingga skill dapat diaktifkan kembali. Tidak ada yang akan dikonsumsi saat dinonaktifkan. Pakmas Swordsmanship memiliki kelemahan fatal. Efek dari skill pasif menghilang, ketika dia menggunakan skill aktif. Efek dari peningkatan 30% dalam attack power, peningkatan 20% pada crit hit chance, dan 10% peningkatan crit hit. Tidak akan diterapkan pada skill seperti kill dan link. Skill pasif hanya diterapkan pada damage dasar. Ini adalah batas kelas yang disebut Pakmas Descendants. Tapi, Grid tidak khawatir. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Saat ini,
Kekuatan Regas dan Pon mungkin tampak sebanding denganku, tapi itu hanya untuk saat ini. Kesenjangan itu akan meningkat lagi, saat aku mencapai level 300. Petik 1. Ada pepatah lama dalam game jika, level adalah pengganggu. Pepatah itu juga didirikan di Satisfy. 10 poin stat diperoleh setiap kali level meningkat, dan player akan menjadi lebih kuat, karena statistik mereka meningkat. Itu bukan hanya karena alasan sederhana, seperti memakai item yang lebih baik atau mendapatkan skill yang lebih kuat. Tapi, itu juga karena fungsi statistik yang unik. Misalnya, Stat Strength. Stat Strength player level 200 memiliki attack power 0,3, 7 poin HP dan peningkatan batas berat 40, dengan setiap poin. Stat Strength player level 300 memiliki attack power 0,4, 9 poin HP dan batas berat meningkat 50 setiap poin. Dengan cara ini, efek dari statistik meningkat setiap 100 level. Ini disebut kemajuan statistik. Jumlah statistik level 275 grid saat ini, lebih tinggi daripada statistik dari level 300 anggota Overgeared. Melihat jumlah total statistik, level grid hampir 380. Dia melalui proses yang disebut level minus, memperoleh titel khusus, dan menghasilkan item yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana jika grid mencapai level 300 dan menerima kemajuan statistik ketiga? Perbedaan antara skill pasif kami, hanya berlaku untuk saat ini. Sumber kekuatan grid adalah statistiknya yang luar biasa. Grid lebih akrab dengan ini, daripada orang lain. Jadi, dia tidak perlu khawatir tentang pertumbuhan orang lain. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Jika aku menyelesaikan set grid maka dia yang terkuat. Huhuhu. Kenapa tiba-tiba? Grid tersenyum dan Lawel merasakan menggigil. Itu seperti bertemu monster di tingkat iblis. Lalu Huroi berteriak. Tuanku, 7 basilis hadir 800 meter ke selatan. Petik 2. Anggota Overgeared gugup. 7 basilis. Kita harus melewati mereka. Kecepatan respawn monster barat luar biasa cepat. Jika pertempuran berlangsung untuk waktu yang lama di satu tempat, mereka akan berakhir dikelilingi oleh monster. Basilis adalah salah satu monster terkuat di barat. Jadi jelas, mereka akan menghadapi krisis, jika mereka harus bertarung dengan 7 dari mereka. Ada gunung kecil di sebelah barat. Mungkin menunda perjalanan kita, tapi, kita bisa melewati monster. Aku tidak mau. Grid mengabaikan nasihat Lawel dan meraih failure. Aku belum berburu dalam 131 hari. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan XP-ku. Gurun adalah medan yang keras. Setiap kali mereka bergerak, kaki mereka tenggelam ke pasir, sangat membatasi gerakan mereka. Anggota Overgeared adalah ahli dalam pertempuran dan sudah beradaptasi dengan medan gurun. Tapi, bagaimana dengan Grid? Anggota Overgeared khawatir. Pergerakan Grid yang membosankan dan kurangnya rasa bertarung, berarti tidak mungkin baginya untuk mengerahkan kekuatan penuhnya di padang pasir. Jadi, mereka akan bergerak terlebih dahulu, untuk membersihkan monster yang mereka temui dalam perjalanan ke tujuan mereka. Tapi, apa kebenarannya? Jebeok. Grid dipersenjatai dengan sepatu berat dan berjalan di padang pasir, seperti daerah dataran. Dia bahkan mempercepat dan berlari. Ini karena, pendidikan menyeluruh dari Piaro. Hah? Apa yang masuk ke otak Grid? Anggota Overgeared meragukan mata mereka. Kiak. Seorang basilis memperhatikan seorang manusia berlari mendekat dan membuka mulutnya. Lalu, flash cahaya yang juga menyebabkan damage besar melintas. Itu adalah skill yang sulit direspon, karena jangkauan cahayanya lebar dan cepat. Anggota Overgeared yakin, jika Grid akan menderita damage besar. Grid tidak memiliki skill control, jadi dia selalu dikepung monster. Mereka pikir akan sama lagi kali ini. Namun, apakah aku hanya bertarung sekali atau 2 kali? Grid telah pindah ke Raiden dari Patrian. Grid telah diajarkan oleh Piaro dan membunuh banyak basilis. Jadi, dia sudah memperkirakan ini. Dia mampu secara akurat memperkirakan waktu flash dan menembakkan Pakmas Swordsmanship, Wave untuk mengimbanginya. Kemudian, dia mendekati basilis yang melambat, menggunakan Rage Blacksmith dan menusuk basilis di matanya yang lemah. Kiah. Basilis berjuang dari rasa sakit. Tiba-tiba, 6 basilis lainnya mengelilingi Grid, dan mengayunkan ekor mereka. Tuanku. Grid. Anggota Overgeared memucat. Jika ke-6 basilis menyerang secara bersamaan, Grid pasti akan mati. Tapi, Grid sudah ada di belakang. Dia menghindari 4 ekor terbang dari depan, dan bertahan melawan ekor lainnya menggunakan Pavranium. Jijiong. Kiik. Para basilis bingung melihat penampilan bilah emas yang menghalangi serangan mereka. Mereka merasakan bahaya. Itu karena, mereka melihat mata hitam manusia di celah, di antara bilah emas. Dia memandang mereka seolah mereka adalah mangsa. Salah satu pemangsa utama gurun adalah mangsa. Manusia ini berbahaya. Para basilis secara naluriah diliputi ketakutan. Pertama, Grid melangkah maju menuju basilis yang ia serang lebih dulu. Teong. Beratnya sepatu Grid membuat pasir gurun lepas. Kemudian Grid Sword Grid yang memiliki kekuatan yang berbeda dari sebelumnya, mengenai mata basilis yang terluka. Ini bukan akhir. Grid menghindari serangan balik basilis berikutnya, dan memicu Pakmas Swordsmanship. Pedang mengikuti gerakan, saat dia menghindar.
Kill. Piong. Great Sword berwarna biru yang mengingatkan pada pemangsa laut menembus tengkorak basilis. Kuah. Salah satu dari 7 basilis langsung berubah menjadi cahaya abu-abu. Anggota Overgeared tidak bisa menutup mulut mereka saat mereka menonton. Apakah itu Grid? Skill kontrol yang digunakan Grid saat ini tidak terlalu luar biasa. Siapapun yang memainkan permainan dapat menunjukkan gerakan seperti itu. Tapi, siapa itu Grid? Dia diejek oleh semua orang karena memiliki skill kontrol yang buruk. Orang yang tidak berbakat ini diajarkan skill. Dia mengatasi kelemahan dalam dirinya. Apakah Grid selalu berburu di tempat di mana kita tidak bisa melihatnya? Berapa banyak usaha yang ia lakukan? Ini benar-benar tuanku. Aku bangga. Tidak, bukankah kamu akan membantuku? Aek. Petik 2. Sementara anggota Overgeared merasa senang, Grid menjadi berdarah karena 6 basilis lainnya. Jendela party menunjukkan jika ukuran HP-nya menurun secara eksponensial. Anggota Overgeared ketakutan ketika mereka melihatnya dan buru-buru bergerak untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Piaro mengamati pertarungan Grid dari awal hingga akhir dan mengklik lidahnya. Sungguh, tidak ada tanda-tanda perbaikan. Vaner mendengar suara Piaro dan menggelengkan kepalanya. Petani ini juga tidak waras.